Schönen guten Morgen alle, wie geht es euch? Hari ini kita belajar tentang gramatik baru. Aku pakai tema Volkswagen, das alte Auto. Atau artinya Volkswagen, mobil tua. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya adjektif declination. Nah, apa itu adjektif declination? Aku langsung kasih contoh ke kalimatnya ya. Nah, ini nih, adjektif declination. Aku kasih contoh dulu, misalnya ada benda mobil. Itu bahasa Jermannya das Auto. Ada gambarnya, bisa kalian lihat di sini. Terus aku tambahkan lagi kata sifat atau adjektif. Misalnya das Auto ist alt. Alt itu ini nih. Alt itu artinya tua atau bahasa Inggrisnya old. Nah, ini mobil, terus ini kalimat yang di bawah bilang mobilnya tua. Kalau dijadikan satu, jadinya gimana? Biar lebih simpel, jadinya kayak gini nih. Nah, das alte Auto. Nah, alt yang di sini itu taruh di tengah-tengah di antara dua ini. Nah, itu namanya adjektif declination. Nah, sama kayak gramatik lainnya, ini tuh ada aturannya sendiri. Nah, jadi apa itu adjektif declination? Nah, ini nih. Adjektif atau kata sifat yang terletak di antara artikel. Nah, ini artikel ya. Dengan nomennya. Ini artikel, ini nomennya. Dan ada imbuhannya e atau en. Ini bisa teman-teman lihat ada e-nya ya. Di sini alt, di sini jadi alter. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, aku mau ajak teman-teman nginget-nginget dulu adjektif itu ada apa aja di bahasa Jerman. Ini yang terpenting. Ada banyak sebenarnya, ada lebih dari ini, cuma yang perlu aku kasih tahu ke kalian ini dulu kayaknya. Mulai dari gross, klein, terus ada altmodisch, modern, ada alt, ada jung. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Di situ ada gambarnya juga, jadi teman-teman bisa ngira-ngira. Kalau ada yang kurang jelas, bisa tanya di kolom komentar. Oke? Oke, selanjutnya kita ke pembahasannya. Nah, ada dua gambar di sini. Aku kasih contoh yang pertama, ada der Rucksack atau tas ransel. Tas ranselnya misalnya aku kasih kata sifat teuer atau artinya mahal. Der Rucksack ist teuer. Kalau mau bilang tasnya tas mahal, pakai adjektif declination itu jadinya ini nih. Der teuer Rucksack. Nah, ada e-nya kan ya. Terus ditaruh di tengah-tengah sini. Nah, bisa teman-teman lihat. Terus aku kasih contoh berikutnya. Oh iya, ini seperti penjelasan yang tadi. Contoh berikutnya ada die Bücher. Ini nih, die Bücher. Ini bukunya, misalnya bukunya baru. Die Bücher ist neu. Kalau mau bilang buku baru berarti die neue Bücher. Good. Ada e-nya lagi di sini. Nah, sama ya. Nah, taruh di tengah-tengah. Sekarang aku bahas dulu yang adjektif deklinasi di kasus nominatif atau subjek di bahasa Jerman. Nah, aturannya sendiri bisa teman-teman lihat di sini ya. Adjektifnya itu ditambahkan akhirannya e semua untuk yang der, das sama di. Nah, yang di paling bawah ini itu
Apa kira-kira? Ini aku kasih tanda. Nah, ini belakangnya ada en-nya. Berarti dia plural atau lebih dari satu. Nah, ini bisa teman-teman lihat tambahan akhirannya. Akhirannya ada sama ada en-nya. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya untuk kasus yang nominatif. Sekarang kita ke kasus yang akusatif. Ada dua gambar, kasih contoh yang pertama ada den beruf atau artinya pekerjaan. Ini misalnya pekerjaannya bagus. Kalau mau bilang profesinya bagus berarti jadi den guten beruf. Ini aku tandain lagi ya. Nah, di sini jadi ada en-nya. Nah, sama kayak yang sebelumnya, ada di tengah-tengah. Kasus yang berikutnya, ini aku ingatkan lagi buat teman-teman nanti ya ini. Ada berikutnya ada das Lied atau artinya lagu. Das Lied, terus das Lied ist laut, lagunya itu keras. Das lauter Lied. Bisa teman-teman lihat di sini juga ada imbuhan ee-nya. Nah, jadi aturannya gini untuk kasus akusatif. Akusatif itu ini nih. Objek ya. Artikelnya juga berubah. Der itu jadi den, das itu tetap das, di juga tetap di. Nah, untuk tambahannya bisa teman-teman lihat ya. Ada bedanya. Nah, yang atas ini sama kayak yang bawah. Yang bawah itu plural ya. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Berikutnya ada kasus datif. Aku kasih contoh lagi. Misalnya dem Schrank. Itu artinya lemari. Terus lemarinya misalnya bagus atau schön. Kalau mau bilang lemarinya bagus berarti dem schönen Schrank. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Akhirannya en ya, bukan e lagi. Nah, ini taruh di tengah-tengah sini. Itu untuk kasus datif. Nah, artikelnya beda lagi. Terus berikutnya ada der Uhr. Terus berikutnya misalnya jamnya tua, der Uhr ist alt. Jadinya der alten Uhr. Nah, sama ya. Nah, jadi kalau usus datif itu deklinasinya beda lagi. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini. Akhirannya en semua. Kalau yang atas itu maskulin atau der, yang bawah ini das, netral. Kalau yang ketiga ini ada di, feminin. Kalau yang bawah ini ada plural. Nah, ini bentuk tambahannya sama semua ya. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan kah? Atau mungkin masih bingung sama adjektif deklination?